Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Pinangsari dengan NIM 530424267. Di video ini saya sebagai anggota kelompok 1 Rombel 3 akan membukanya presentasi dari hasil aplikasi web yang kami buat, yaitu dengan studi kasus pengembangan aplikasi presensi perkuliahan mahasiswa. Sebelumnya, untuk pembagian penjelasan di video presentasi ini, saya sendiri akan menjelaskan pada bagian demo aplikasi yang kelompok saya buat. Dan untuk penjelasan database akan dijelaskan oleh Devira, dan untuk codingan akan dijelaskan oleh Muhammad Takdir. Pada aplikasi web yang kami buat merupakan aplikasi presensi perkuliahan mahasiswa teknik elektro. Ada 3 jenis pengguna dalam aplikasi ini, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Admin bertugas untuk mengelola daftar mahasiswa dan dosen, seperti lihat, tambah, hapus, dan edit. Sedangkan dosen hanya bisa melihat daftar mahasiswa yang hadir dan tidak hadir dalam setiap perkuliahan. Untuk mahasiswa, hanya perlu menginputkan NIM untuk dapat melakukan presensi perkuliahan. Langsung saja saya klik admin. Pada bagian admin sendiri kita disuruh untuk memasukkan email dan password khusus admin saja. Tetapi pada aplikasi yang kelompok saya buat, untuk memasukkan email dan password itu sendiri masih sembarang, dikarenakan masih ada kendala pada codingan yang dimana nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Takdir. Pada bagian admin, dimana terdapat tampilan dashboard dengan menu utama yaitu dosen, mahasiswa, jadwal, dan rekap absensi. Langsung saja saya klik dosen. Pada bagian dosen sendiri, di mana admin bisa menambah dan meriset data setiap dosen. Kita create. Nah, untuk dosen sendiri kita bisa memasukkan data dosen seperti NIP, nama, dan masukkan email. Di sini saya coba untuk memasukkan NIP. Dan nama dan email. Pada bagian admin ini, saya tidak bisa mengklik simpan dikarenakan masih terkendala di codingan, yang dimana tidak bisa tersambung dengan webnya. Jadi, jika kita ingin memasukkan data dosen, mahasiswa, ataupun jadwal, kita harus menginputkan ke database terlebih dahulu, baru akan masuk ke webnya, dan tidak bisa langsung meng-create dari webnya. Selanjutnya ke mahasiswa. Pada mahasiswa ini kita bisa meng-create data pada mahasiswa. Kita bisa menambahkan nama. Di sini saya memasukkan nama saya sendiri, NIM 530424267, dan jurusan dengan teknik elektro, dan prodi PTIK, dan kelas media, dan ada jenis kelamin, dan kita disuruh untuk memasukkan email. Dan di sini juga pada admin mahasiswa masih terkendala di codingan, yang dimana tidak bisa tersambung dengan webnya. Maka kita harus mengisi datanya dari database dulu, baru masuk ke webnya. Nah, jika kita sudah memasukkan data, maka akan masuk di bagian mahasiswa. Di sini merupakan database penyimpanan data-data dosen, mahasiswa, jadwal, dan lainnya. Di sini ada bagian jadwal. Untuk jadwal sendiri kita bisa merubah dan mereset. Saya klik create. Mana kita disuruh memasukkan tanggal dan presensi. Selanjutnya rekap absensi. Pada rekap absensi, admin juga bisa mereset dan menambahkan
pada rekapan absensi mahasiswa. Langsung kita keluar, kita lanjut ke bagian dosen. Nah, bagian dosen sendiri kita disuruh untuk memasukkan email address dan password. Pada bagian dosen sendiri masih sama seperti admin, di mana untuk memasukkan Gmail dan password itu sendiri masih sembarang, dikarenakan masih kendala pada codingan. Kita klik login. Pada bagian dosen sendiri terdapat dashboard dengan menu utama yaitu jumlah mahasiswa, absensi hari ini, rombel, dan rekap absensi. Langsung saja saya klik rekap absensi, di mana dosen sendiri bisa mencari nama mahasiswa untuk melihat apakah mahasiswa tersebut hadir atau tidak dalam pembelajarannya. Di sini saya coba untuk men-searching nama mahasiswa dengan nama Lulu. Nah, tetapi di sini masih ada terkendala, tidak bisa mengklik untuk searching. Langsung saja saya logout. Selanjutnya bagian mahasiswa. Sama seperti admin dan dosen, di mana mahasiswa disuruh memasukkan email dan password yang setelah dibagi. Di sini saya masukkan nama saya sendiri. Dan password itu masih sembarang karena masih kendala dengan codingan. Nah, pada bagian mahasiswa sendiri itu ada menu absensi, di mana pada tampilan kita disuruh masukkan NIM, nama, rombel, prodi, dan tanggal. Untuk absensi yang sendiri kita disuruh menambahkan nama, NIM, rombel, keterangan, hadir atau tidak, dan di sini kita bisa memilih file, foto, seperti foto kehadiran, hadir atau tidaknya. Di sini saya coba untuk memasukkan foto. Tapi sama seperti yang tadi masih terkendala, tidak bisa mengklik kirim atau reset. Dan pada rekap absensi sendiri, setelah kita melakukan absensi, maka absensi kita terekap di sini. Saya logout. Mungkin sekian penjelasan demo aplikasi dari kelompok saya. Untuk penjelasan database dan codingan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database web absensi yang telah dibuat oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu tabel dosen rekap absensi yang di dalamnya mengandung data nomor dengan tipe integer 100, NIM dengan tipe integer 30, nama dengan tipe varchar 50, rombel dengan tipe enum 123, pukul dengan tipe varchar 10, tanggal dengan tipe date, yang selanjutnya yaitu keterangan dengan tipe enum hadir dan tidak hadir, yang selanjutnya yaitu foto dengan tipe varchar 30, yang terakhir action dengan enum detail. Untuk selanjutnya yaitu tabel mahasiswa rekap absensi yang di dalamnya terdapat nomor dengan tipe integer 100, NIM yang merupakan primary key dengan integer 30, nama dengan tipe varchar 50, rombel enum 123, pukul varchar 10, tanggal dengan date, keterangan enum hadir tidak hadir, foto varchar 30, action enum detail. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel dosen profil yang di dalamnya memiliki nomor dengan tipe integer 100, NIM dengan tipe integer 30, nama dengan tipe varchar 50, rombel dengan tipe enum 123, pukul dengan tipe varchar 10, tanggal dengan tipe date, keterangan dengan tipe enum hadir tidak hadir, foto dengan keterangan varchar 30, action dengan keterangan varchar 20. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel admin rekap absensi yang di dalamnya memiliki
nomor dengan tipe integer 100, nama dengan tipe varchar 50, NIM yang merupakan primary key dengan tipe integer 30, prodi dengan tipe varchar 50, kelas dengan tipe varchar 20, jenis kelamin dengan enum perempuan laki-laki, tanggal dengan enum date, pukul dengan tipe varchar 10, keterangan dengan tipe enum hadir tidak hadir. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel admin mahasiswa yang di dalamnya memiliki atau mengandung nomor dengan tipe integer 100, nama dengan tipe varchar 50, NIM yang merupakan primary key dengan tipe integer 30, jurusan dengan tipe varchar 50, prodi dengan tipe varchar 50, kelas dengan tipe varchar 20, jenis kelamin dengan enum perempuan laki-laki, email dengan varchar 30, edit dengan varchar 20. Untuk tabel admin dosen, di dalamnya memiliki data nomor dengan tipe integer 100, NIP dengan tipe integer 30 yang merupakan primary key, nama dengan varchar 50, email dengan tipe varchar 30, status dengan tipe enum hadir dengan enum aktif tidak aktif. Untuk tabel admin jadwal, di dalamnya memiliki data nomor dengan tipe integer 100, ID jadwal yang merupakan primary key dengan tipe integer 30, tanggal dengan tipe date, mulai presensi dengan tipe varchar 10, yang selanjutnya itu status dengan enum hadir atau tidak hadir. Untuk database web absensi, yaitu terdapat admin dosen, admin jadwal, admin mahasiswa, admin rekap absensi, dosen profil, dosen rekap absensi, dan mahasiswa rekap absensi. Untuk tampilan browse pada database web absensi dan tabel mahasiswa rekap absensi, yaitu select from mahasiswa rekap absensi. Untuk browse pada tabel dosen profil, memiliki select from dosen profil. Untuk browse tabel dosen rekap absensi, memiliki di dalamnya mengandung select from dosen rekap absensi. Untuk tabel admin rekap absensi, pada browse di dalamnya memiliki select from admin rekap absensi. Untuk tabel admin mahasiswa, di dalamnya memiliki select from admin mahasiswa. Untuk tabel admin jadwal, di dalamnya memiliki select from admin jadwal. Untuk tabel admin dosen, dalam browse memiliki select from admin dosen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhtakdir Aliwardana akan menjelaskan tentang source code web yang kami buat. Yang pertama itu ada halaman awal, di sini ada indeks. Oke. Nah, untuk framework-nya kami memakai Star Bootstrap ya. Oke, lalu di sini ada untuk menampilkan teksnya. Selamat datang di halaman absensi Teknik Elektro UNES. Terus ada login sebagai admin, dosen, atau mahasiswa, yang mana akan disambungkan ke halaman login admin, login dosen, dan login mahasiswa. Nah, untuk halaman awalnya sendiri, source code-nya cuma ini. Kemudian masuk ke admin dulu. Pertama,
loginnya. Nah, di sini login sebagai admin. Di sini ada masukkan email dan masukkan password. Kemudian ada tombol submit dan login. Terus setelah halaman login akan menuju halaman dashboard. Nah, di sini ada include sidebar dan include navbar dan juga include footernya. Untuk sidebarnya sendiri di sini seperti ini. Di halaman kirinya ada tulisan admin, dia sedang online. Terus ada menu dashboard, menu utama, dosen, mahasiswa, jadwal, rekap absensi, dan ada tombol logout. Yang mana jika diklik item ini akan menuju ke halaman yang sesuai nama yang dikliknya. Terus ke navbar. Nah, di navbar ini hanya seperti ini source code-nya. Di sini ada profil dan juga bisa logout dari halaman profil ini. Jika diklik profil akan ada muncul menu logout. Terus kemudian footer. Nah, ini footernya masih ngambil dari framework Star Bootstrap-nya ya. Kemudian lanjut ke halaman dashboard dari admin. Halaman dashboard. Nah, di sini ada dosen dan ada view details. Ini itu untuk menampilkan yang ada di dashboard yang seperti kotak-kotak gitu. Terus kemudian ke halaman dosen. Nah, di sini ada menunya. Ini admin sedang online dengan membuka menu dosen. Di sini linknya. Terus kemudian terus di dosen ini ada menu create dosen yang mana source code-nya seperti ini. Nah, di menu create dosen ini admin bisa menambahkan dosen dengan menambah NIP, menginputkan NIP, nama, email, dan status dosennya. Nah, untuk koneksi ke database-nya, source code-nya seperti ini. Include,
config koneksi DB. Sebelumnya koneksi DB-nya untuk koneksi ke database-nya, source code-nya seperti ini. Ada PHP, host localhost, username DB root, password masih kosong, database, nama database-nya web absensi, kemudian koneksi MySQL Connect, host, username DB, password DB, dan database-nya. Kemudian kembali lagi ke create dosen. Nah, ini untuk perintahnya, jika memasukkan NIP sesuai dengan yang NIM di sini, maka akan langsung masuk ke database-nya. Kemudian lanjut ke menu mahasiswa. Nah, di sini sama, mirip seperti tadi, hanya saja ini menu mahasiswa. Nah, di menu mahasiswa ini ada create juga untuk bisa menambahkan mahasiswanya. Nah, di sini untuk menampilkan tabel yang akan terlihat dari database-nya seperti ini. Ada nomor, nama, NIM, jurusan, prodi, kelas, jenis kelamin, email, dan action-nya. Untuk koneksinya, source code-nya seperti ini. Di-select dari tabel admin mahasiswa. Oke, lanjut ke create mahasiswanya. Nah, di create mahasiswa ini, admin bisa menambahkan mahasiswa dengan menginputkan nama, NIM, jurusan, prodi, kelas, jenis kelamin, dan email. Kemudian di sini ada tombol simpan, yang mana akan menyimpan data mahasiswa yang telah diinputkan ini ke database-nya. Nah, ini untuk koneksinya ke database. Bisa dilihat, insert into admin mahasiswa, set namanya, NIM, jurusan, prodi, kelas, jenis kelamin, dan email. Jika datanya berhasil diinputkan, maka akan ada tulisan data berhasil disimpan. Terus lanjut, kemudian jadwal. Nah, di sini sama. Nah, di jadwal ini juga ada proses script-nya untuk tabelnya sendiri dari sini. Ini source code untuk menampilkan data yang ada di database-nya. Oke, lanjut menuju create dari jadwalnya. Nah, di sini untuk nyambungin ke database-nya juga ada form action, create jadwal.php, metodenya post. Nah, untuk inputannya sendiri, admin bisa menginputkan ide jadwal, tanggal, dan presensi. Kemudian bisa disimpan
Nah, untuk koneksi ke database-nya, source code-nya seperti ini. Insert into admin jadwal, set ide jadwal, tanggal, mulai presensi. Untuk penamaannya sendiri di sini harus sama sesuai dengan yang ada di database-nya. Nah, jika data berhasil diinputkan, maka akan tertulis data berhasil disimpan. Kemudian lanjut ke rekap absensi. Nah, di rekap absensi ini menampilkan data dari database dari rekap absensi. Yang mana ada di tabelnya nanti nomor, nama, NIM, prodi, kelas, jenis kelamin, tanggal, pukul, dan keterangannya. Ini source code untuk koneksinya ke database. Karena di sini sudah dituliskan nomor 1, jadi untuk di create-nya itu tidak perlu menginputkan nomor lagi. Di sini ada S, nomor plus. Jadi untuk jika diinputkan akan terus sesuai urutan. Nomornya 1, dan seterusnya. Terus lanjut ke proses create-nya. Create rekap absensi. Nah, di sini sama form action-nya create. Oh, create mahasiswa, salah ya, lupa. Create rekap absensi.php. Nah, sama metodenya post. Nah, untuk yang admin inputkan ada nama, NIM, prodi, kelas, presensi, jenis kelamin. Nah, terus ada tombol simpan. Untuk koneksinya sendiri ke database-nya, source code-nya seperti ini. Insert into admin rekap absensi, set nama, NIM, prodi, kelas, dan jenis kelamin. Terus jika berhasil, sama akan ditampilkan data berhasil disimpan. Nah, selesai source code untuk admin, lanjut ke dosennya. Yang pertama itu dari halaman login. Di halaman login ini sama seperti login yang ada pada admin, hanya saja diganti namanya. Lanjut ke, jika sudah login, lanjut ke halaman dashboard-nya. Nah, di dashboard ini include sidebar.php, notebook.php, dan footer-nya. Untuk sidebar-nya sendiri seperti ini. Navbar-nya. Ini menunya sama seperti yang ada di admin tadi. Terus ke halaman dashboard dari dosennya. Nah, di sini ada berupa kotak-kotak di halaman awalnya itu. Di halaman dashboard-nya. Ada jumlah mahasiswa, absensi hari ini, rombel, dan rekap absensi. Jika ini diklik, maka diarahkan ke rekap absensi. Terus lanjut ke profil dari
dosennya. Nah, di sini di halaman profil ini berupa dosen dapat mengkonfirmasi absensi dari mahasiswa. Ada tabelnya berupa ada nomor, NIM, nama, rombel, pukul, tanggal, keterangan, foto, dan action. Nah, di actionnya ini nanti dosen bisa menerima atau menolak absensi yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini untuk source code untuk menampilkan data dari database-nya. Select from dosen profile. Nah, kemudian lanjut ke rekap absensinya. Nah, di sini itu ada tombol search yang mana untuk mencari biasanya untuk primary key dari mahasiswa seperti NIM-nya. Nah, di sini sama menampilkan nomor, NIM, nama, rombel, pukul, tanggal, keterangan, foto, dan action. Nah, untuk source code koneksi ke database-nya seperti ini. Select from dosen rekap absensi. Sini ada tabel nomor dari 1. Lanjut ke mahasiswa. Oh, ini konfliknya bukan ya. Delete dulu. Nah, di mahasiswa ini dari proses login sama seperti yang admin dan dosen tadi. Lanjut ke halaman dashboard-nya. Include sidebar, navbar, dan footer-nya. Sidebar-nya sama, hanya saja menunya yang berbeda dan juga NIM dan value-nya. Oke. Navbar-nya juga seperti ini. Dan footer-nya. Terus lanjut ke halaman dashboard. Nah, di sini itu mahasiswa diminta menginputkan NIM, nama, rombel, prodi, dan tanggalnya. Kemudian ada tombol edit jika ingin mengedit. Nah, lanjut ke halaman rekap absensinya. Absensinya dulu. Nah, di absensi ini mahasiswa menginputkan nama, NIM, rombel, dan keterangannya.
serta ada lampirkan foto, di mana mahasiswa dapat melampirkan foto untuk sebagai pelengkap dari absensi yang dilakukannya. Kemudian lanjut ke rekap absensi. Nah, di rekap absensi ini terdapat tabel yang mana mahasiswa itu sendiri. Tabel di sini akan menampilkan masing-masing dari mahasiswa, yang mana ada nomor, NIM, nama, rombel, tanggal, pukul, keterangan, foto, dan action-nya. Ini untuk source code untuk koneksi ke database-nya. Ambil datanya sebenarnya MySQL query. Terus ada koneksi select from mahasiswa rekap absensi. Nah, saya rasa cukup hanya sekian penjelasan yang bisa saya berikan untuk source code dari web absensi yang kelompok kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.